Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fonologi Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan materi kami. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Terlebih dahulu, saya Trimarsha Hasibuan sebagai moderator dan teman kelompok saya yaitu Sarah dan Putri Awalia Ramadhani sebagai penyaji materi. Materi yang akan dipresentasikan pada hari ini berjudul fonem dan dasar analisisnya. Materi pertama akan disampaikan oleh Sarah. Dengan ini, Saudari Sarah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya akan membawa materi yaitu definisi fonem dan jenisnya. Definisi fonem menurut Kamus Bahasa Indonesia, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontraks makna. Menurut Dola 2006, fonem juga merupakan sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa terkecil yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Menurut Dola 2006, fonem berbentuk bunyi. Adapun ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Verhaar 2008a. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Verhaar 2008b. Jenis-jenis fonem ada 3, yaitu vokal, konsonan, dan diftong. Vokal adalah bunyi ujaran yang tidak mendapatkan rintangan saat dikeluarkan dari paru-paru. Menurut Alice Jabana 2008, vokal dibagi menjadi 2, yaitu vokal tunggang monoftong yang meliputi a, i, u, e, o, dan vokal rangkap diftong meliputi ai, au, oi. Cair 2008. Konsonan adalah bunyi ujaran yang dihasilkan dari paru-paru dan mengalami rintangan saat keluarnya. Menurut Scan 2006. Diftong adalah bunyi diftong adalah 2 huruf rangkap yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Perhatikan kata-kata ramai, pantai, dan pulau. Ucapan 2 vokal berurutan ini berbeda dengan vokal berurutan pada kata dinamai, laut, dan egois. Dasar-dasar analisis fonem. Yang pertama, bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Yang keempat, bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontraks apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontraks dalam lingkungan yang sama atau mirip. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekarang kepada Saudari Putri Awalia Ramadhani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Prosedur analisis fonem. Prosedur analisis fonem terdiri dari 4, yaitu 1. Merekam data. 2. Mengasumsikan bahwa data yang direkam dan akan dianalisis itu sudah lengkap dan tepat. 3. Membuat daftar pasangan bunyi yang dicurigai. 4. Akhirnya membuat deskripsi semua bunyi yang ada. Selanjutnya, prosedur yang dilakukan para linguis dalam analisis fonem. 1. Mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. 2. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. 3. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. 4. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. 5. Mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. 6. Mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. 7. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. 8. Mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. 9. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. 10. Mencatat
bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis condong menyebar secara simetris. 11. Mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. 12. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Sekian, itulah tadi materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Kesimpulan materi yaitu fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa dengan memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Verhaar 2008b. Sebagaimana diketahui bahwa fonemik secara fungsional dipertentangkan dengan fonetik karena fonemik mengkhususkan perhatiannya pada makna yang ditimbulkan oleh sebuah bunyi bahasa ketika dituturkan, sedangkan fonetik hanya memfokuskan bagaimana bunyi bahasa dapat dituturkan secara benar, baik dari segi cara maupun dari segi tempat artikulasinya. Aziz 2008, Syair 2008. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.